lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Rahmatalita di program Dewan Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama salah satu anggota DPRD Kota Bontang, yaitu Bapak Abdul Samad yang biasa dipanggil dengan Pak Acok gitu ya. Kita ingin menyapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Acok? Alhamdulillah, kabar baik. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak ya. Baik, saya ingin ngobrol-ngobrol santai aja ini Pak ya tentang keseharian Bapak Abdul Samad semasa kecil sampai akhirnya sekarang duduk di kursi DPRD Kota Bontang Pak. Ya. Bisa diceritakan Pak? Iya, terima kasih atas kehadirannya. Saya memang lahir di Bontang, tepatnya di Bontang Kuala. Dan masa kecil saya memang di Kota Bontang, lahir sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya sejak SD di 008, SD negeri di sekarang ini di depan ex MTQ. Oh iya. Dan saya lanjut ke SMP Negeri 1, pas kebetulan lokasi di arah ke Bontang Kuala. Nah, di situ saya banyak mendapatkan kesan karena angkatan saya di SMP Negeri 1 itu adalah angkatan perintis. Kenapa dikatakan angkatan perintis? Karena setiap minggu di hari Sabtu itu kita kerja bakti, membersihkan lingkungan dan rawa-rawa di sekolah situ. Dan saya setelah itu lanjut ke SMA Monamas, di mana SMA Monamas ini sekolah yang paling tertua di Bontang, sekolah yang pertama. Nah, setelah saya lulus di Monamas, saya melanjutkan kuliah saya di Jakarta, tepatnya di kampus Aba-Abi STIE Tridharma Widya. Dan saya lulus di tahun 97. Terus setelah saya fakultas apa Kak itu? Ekonomi, manajemen, jurusan manajemen keuangan dan perbankan. Iya. Nah, setelah saya lulus dari kuliah, saya kembali ke Bontang dengan harapan bagaimana bisa berkiprah dan membuat daerah saya ini dengan mindset saya bisa mengabdi dan berbuat sesuatu. Saya pertama menjalankan profesi saya sebagai kontraktor pengusaha sebelum saya menduduki menjadi anggota DPRD. Di bidang apa itu? Di bidang konstruksi. Di bidang konstruksi. Dan alhamdulillah saya memang panjang perjalanan saya di dalam berjuang untuk menjadi anggota DPR ini. Saya pernah juga calon di 2014, 2009 dengan partai yang berbeda. Saya calon pertama lewat partai. Dari 2009 sebenarnya sudah terjun di dunia politik ya Pak? Sudah ingin duduk di kursi dewan gitu ya? Ya. Terjun saya ke dunia politik itu di 2009 dengan partai Bulan Bintang PBB. Ya, 2014 saya pindah partai. Ke 2019 saya juga mencoba diajak teman-teman bergabung di partai Hanura, dan alhamdulillah atas kerja keras, dukungan dari masyarakat, keluarga dan teman-teman. Ya, akhirnya 2019 dengan kiprah saya dengan bendera Partai Hanura, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan sama masyarakat Bontang, terpilih.
Nah, di dalam kegiatan saya sehari-hari ketika saya dilantik, ya merasa pertama senang karena tujuan dan keinginan tercapai. Kalau boleh saya bertanya ini, apakah memang menjadi seorang anggota dewan saat itu menjadi sebuah cita-cita dari seorang Pak Abdul Samad? Sebenarnya tidak terpikir, tidak ada awal tujuan ke sana. Yeah. Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa berinovasi di daerah kita, daerah Bontang ini, dengan bekal yang saya dapat dari bangku kuliah. Saya hanya melihat teman-teman seangkatan saya, seusia saya, banyak terjun ke dunia politik. Walaupun saya masa-masa di kuliah banyak organisasi yang saya ikuti, salah satunya HMI di sana, banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik itu sosial, baik itu memperjuangkan hak-hak masyarakat dan rakyat ketika itu di Jakarta. Ketika kembali ke Bontang melihat dunia politik dan partai-partai yang ada sangat menarik menurut saya. Menariknya salah satu adalah ketika kita terjun ke dunia politik, segala sesuatu menyangkut kemanusiaan, menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah perkembangan di dalam dunia teknologi, kita menguasai dan harus mengetahui. Di sini saya lihat saya coba terjun dan masuk ke dunia politik, salah satunya partai yang saya ikutin pertama di mana Partai Bulan Bintang. Saya bergabung di 2004 dan saya di 2014 terpilih menjadi ketua Partai Bulan Bintang. Setelah saya terjun di politik, sangat menarik. Menariknya kenapa? Segala sesuatu di mana manusia ketergantungan, apalagi masyarakat yang lemah, tentu berharap perjuangan lewat pemikiran-pemikiran orang yang paham di dalam memperjuangkan keinginan masyarakat. Salah satu poin pertama. Yang kedua, kita juga diberikan pemahaman dan ilmu yang begitu luas di dalam mencakup segala persoalan tentang sosial. Tentu tentang sosial ini menyangkut bagaimana kita berinteraksi sesama kita di dalam lebih luas, memikirkan masyarakat secara luas juga, tentunya berpikir Kota Bontang. Nah, tentu ini sangat menarik bagi saya, makanya saya kembali terjun dan ketika itu diajak sama teman-teman untuk pindah ke partai, dan ketika itu memang saya lihat peluang saya lebih besar di sana, di Hanura, karena di Dapil Utara itu ada 11 caleg. Di situ saya coba bergabung dan alhamdulillah ketika saya sosialisasi menyapa masyarakat khususnya Dapil Utara dan diberikanlah amanah terpilih. Itulah saya terjun ke dunia politik dengan harapan amanah ini tentu saya benar-benar saya pegang amanah dari masyarakat Kota Bontang, karena setelah kita terpilih ini kan kita tidak lagi membawa nama dapil tapi untuk masyarakat Kota Bontang. Nah, baik. Jika saat itu memang Bapak berpikir itu membawa amanah dari masyarakat yang untuk dibawa ke kursi dewan diperjuangkan gitu. Ya. Baik, kalau saya bertanya Pak, saat itu apa yang menjadi motivasi utama dari amanah-amanah dari masyarakat itu Pak, yang Bapak memang perjuangkan saat itu? Ya, memang saya motivasi pertama adalah bagaimana kita melihat permasalahan-permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Salah satunya kita sama-sama mengetahui bagaimana ketika turunnya hujan masalah banjir dari periode ke periode pemerintah sekarang ini kan belum tertuntaskan. Ini yang pertama. Yang kedua,
tentu banyak persoalan-persoalan yang kami hadapin di DPR. Saya hanya berpikir ketika duduk membaca buku, membaca aturan, membaca undang-undang, ternyata setelah dijalanin, ternyata banyak persoalan-persoalan, keluhan-keluhan masyarakat yang ada di Kota Bontang ini, itu menjadi dasar utama yang harus kami sikapi dan harus kita selesaikan. Baik itu persoalan masalah sengketa lahan, di mana dalam hal ini menjadi mitra kami. Baik itu masalah sosial, ini tentu menyangkut masalah masyarakat bawah, masyarakat miskin. Nah, ini menurut saya memang menjadi dasar utama yang harus kita perjuangkan. Yang ketiga adalah bagaimana menyikapi persoalan-persoalan di dalam hal yang menyangkut halayak umum. Tentu kami sebagai anggota DPR ini menjadi salah satu tanggung jawab kami dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, lika-likunya ya banyak. Salah satunya ya amanah itu sangat berat. Buat kami sangat berat karena apapun di situ kita harus berperan dan mengabdi serta mengeluarkan pokok-pokok pikiran di dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Mungkin itu. Oke, baik. Kalau dari Pak Abdul Samad tadi mengatakan bahwa untuk bisa duduk di kursi dewan aja saat itu penuh perjuangan ya Pak, dan ada gagalnya gitu. Baik, kalau dari keinginan dari Pak Abdul Samad saat itu sehingga masyarakat mendukung Pak Abdul Samad untuk bisa duduk di kursi dewan saat itu, apa yang Bapak katakan ataupun Bapak janjikan kepada masyarakat yang mendukung Pak? Ya jelas saya ketika melakukan sosialisasi setiap titik-titik di dapil saya, memang saya menyampaikan ketika saya diberikan suara dan terpilih, tentu saya akan berbuat. Saya berbuat bukan untuk individu tetapi untuk masyarakat. Betul. Ya kan? Tentu hal ini saya sikapi lewat reses. Jadi saya mengetahui dan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat lewat reses itu saya mengetahui keinginan mereka. Nah, keinginan-keinginan itu salah satunya menyangkut masalah infrastruktur, salah satunya akses jalan yang mana ada penduduk, ada beberapa rumah ketika turunnya hujan kendaraan mereka tidak bisa keluar karena aksesnya masih becek, belum tersemenisasi, tergenangnya air, lumpur, berisikonya ketika dikendarai mereka jatuh membawa anaknya sekolah. Dan saya terjun langsung ke lokasi dan itu yang saya aspirasi dari masyarakat, saya perjuangkan dalam bentuk nyata lewat pokok-pokok pikiran. Tentu pokok-pokok pikiran ini yang bisa menyikapi di dalam memperjuangkan aspirasi. Tentu pokok-pokok pikiran ini kan anggaran yang kita gunakan, anggaran APBD. Tentu usulan dari aspirasi masyarakat lewat pokok-pokok pikiran kita tuangkan di dalam usulan untuk agar dimasukkan di dalam musrembang kegiatan untuk tahun berikutnya. Dan alhamdulillah ada beberapa titik dalam kerja nyata saya dan teman-teman DPR dalam menyikapi aspirasi itu bisa terrealisasi. Oke, baik. Jika ini kan periode pertamanya Pak Abdul Samad ya duduk di kursi dewan. Sejauh ini Pak, apa yang sudah dilakukan dan masyarakat merasa puas nih dengan seorang Pak Abdul Samad dan sudah duduk di kursi dewan ini? Apa yang merasa yang sudah? Tentu titik kepuasan ini kan tidak bisa kita ukur, ya kan?
tentu apa yang kami lakukan di legislatif ini boleh dikatakan pro dan kontra. Ketika ada pembahasan-pembahasan, contohnya kita bikin perda, memang sentuhannya tentu kita melihat dari dampak positif dan keinginan. Tentu kita memperjuangkan dalam perda itu kan bagaimana perda yang kami buat ini pasti tidak semata-mata daripada pikiran-pikiran kami. Kami pasti menerima masukan-masukan dari masyarakat dan lembaga-lembaga serta LSM. Nah, hal ini ketika itu kita jadikan perda, tentu ada yang respon, ada yang tidak. Ya kan? Hal inilah menjadi salah satu boleh dikatakan yang mana tidak respon itu beban buat kami. Tapi coba kami datangin salah satu lembaga atau LSM dan masyarakat, ketidakresponan, dan kami bisa memahami dan memberikan suatu pengertian tentang perda tersebut, mereka sudah paham. Nah, tentu hal inilah ketika titik kepuasan masyarakat atas kerja kami tentu berbeda-beda. Kami menginginkan apa yang kami perbuat, apa yang kami perjuangkan tentu mendapatkan respon yang baik. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan tentu kepentingan. Kepentingan untuk siapa? Tentu masyarakat Bontang. Nah. Tapi Pak, kalau saya bisa bertanya, apakah sejauh ini masyarakat, terutama yang sudah menjadi sudah memilih Bapak saat itu, ada kayak merasa kok nggak ada bentuknya sih gitu? Ada nggak? Atau? Oh ya, ya tentu sebenarnya bentuk apa yang dirasakan masyarakat atas apa yang saya lakukan memang tidak semua harus saya publikasikan. Salah satunya mungkin saya ada berbuat di kelurahan ini, di RT ini, melakukan atas aspirasi keinginan masyarakat agar dibikinkan normalisasi atau parit di sana. Tentu di kelurahan lain dan RT lain tidak mengetahui bahwa itu dari pokok-pokok pikiran saya. Tetapi dalam hal ini saya anggap hal-hal seperti itu tentu titik kepuasan masyarakat dan ingin mengetahui tidak sama. Saya berharap konstituen-konstituen saya, apa yang saya lakukan sengaja memang saya muat dalam FB saya agar mereka bisa melihat, bisa mengetahui apa yang saya lakukan. Itulah yang harus saya rasakan sendiri, resiko dan baiknya. Tentu ada Pak ya? Mungkin ketidaksabaran aja mungkin. Artinya gini, ketidaksabaran mereka, katakan mereka kan kurang mengetahui dan memahami aturan. Nah, di pemerintah ini kan tidak semata-mata keinginan masyarakat ketika disampaikan detik dan bulan itu juga kita langsung. Nah, keinginan masyarakat seperti itu. Iya, kita ini kan dalam penganggaran kan dan aturan tentu juga kita harus lihat. Tapi saya menjadi catatan dan perjuangan saya. Tentu saya akan akomodir semua. Tapi ya step by step, bertahap, ya kan. Nah, masyarakat seperti itu mereka saya paham karena mungkin mereka ini pernah mungkin udah berapa tahun, mungkin sekian tahun mengusulkan lewat RT, lewat kelurahan, kecamatan, ke dinas yang terkait. Tapi tidak ada jawaban dan realisasinya. Tapi ketika saya turju dan itu memang layak dan harus diutamakan, ya kan, ya kenapa tidak, ya kan. Tapi tentu mengacu lagi kepada aturan. Betul. Ya kan, tidak semata-mata kita kembali telapak tangan, ya kan, keinginan mereka begitu, ya kan. Itulah yang menjadi ikul-ikul. Memang banyak sih yang menjadi harapan saya, menjadi beban saya yang harus masih saya perjuangkan di sisa-sisa masa jabatan saya. Yang penting tujuan saya satu, segala sesuatu apa yang diinginkan masyarakat ketika itu tidak melanggar ketentuan, saya akan perjuangkan apapun bentuknya itu. Ibaratkan kita duduk ini kan
tidak usah kita berpikir dengan hal-hal mencari popularitas ya dalam politik, tapi semata-mata untuk berbuat baik. Betul. Menjadi amal kita. Numpung kita masih menjabat, ya kan? Karena kembali semuanya untuk masyarakat. Masyarakat. Ya. Kita kan kembali masyarakat semua ini, ya kan? Oke. Baik, Pak, kembali ke yang sebelumnya Pak Abdul Samad kan seorang pengusaha. Ya. Apakah sampai saat ini masih berjalan dengan posisi juga sebagai anggota dewan, Pak? Oh ya, tentu saya bercermin dan saya juga melihat ketika masyarakat mengetahui saya selaku anggota DPRD dengan kegiatan-kegiatan saya sebelum menjadi anggota DPR. Semenjak saya dilantik, saya sudah tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan itu saya ingin mencerminkan, dan amanah yang diberikan saya coba singkirkan kepentingan-kepentingan pribadi saya. Ketika saya juga mau menjalankan usaha saya, perusahaan saya ada 3, tentu juga tidak melanggar, ya kan? Iya. Nah, tentu tidak melanggar. Tapi saya udah hentikan untuk sementara. Tetapi kewajiban saya membayar pajak dan administrasi lainnya untuk perusahaan tetap saya lakukan administrasinya. Tetapi saya tidak jalankan. Jadi saya ketika sudah dilantik, profesi saya sebagai pengusaha sebelumnya, ya sudah. Saya cut di situ. Berhenti sejenak lah dulu, ya kan. Kalau saya melakukan itu apa kata masyarakat? Betul. Nanti dibilangin monopoli, nanti dibilangin Tapi mungkin serakah. waktu juga tidak bisa ya Pak untuk membagi. Sebenarnya kita di DPR ini sebenarnya banyak aja sih waktu. Cuma memang di dalam ikatan kerja di kantor ini kan memang kita banyak menerima tamu-tamu dari manapun. Yang lebih luar biasanya ya kita di rumah siap melayani sampai jam berapapun ketika ada tamu. Ya karena itu memang kewajiban kita. Betul. Ya kan kewajiban kita lah. Nah, itu sih yang membuat waktu kita agak sedikit bagaimana. Tapi sejauh ini Pak Abdul Samad menerima atau padahal keadaan capek ini gitu, apakah tetap masyarakat yang datang tetap Bapak terima? Alhamdulillah, saya selagi tidak dinas luar kota, siapapun itu datang ke kantor dan ke rumah saya, ketika saya berada di rumah, alhamdulillah saya terima sampai jam berapapun. Memang saya orangnya suka begadang, jadi jam berapapun saya terima. Ya, apapun keluhan mereka pasti datang itu keluhan. Dan keluhan bisa mereka. dipastikan keluar dari rumah Pak Abdul Samad bahagia ya Pak ya? Saya ciptakan itu, saya akan ciptakan. Membahagiakan orang itu kan salah satu ibadah Pak. Ibadah. Dan menjadi amal juga kan. Betul. Ya kan. Baik, kalau dari orang tua ataupun keluarga, anak istri Pak dengan posisi Bapak sekarang, apakah mendukung atau seperti apa? Ya, saya terpilih tentu pertama dari keluarga, istri, anak, orang tua dan saudara. Ya tentu pasti mereka mensupport dan mendukung sepenuhnya. Nah, mereka ya alhamdulillah walaupun agak sedikit waktu aja yang tidak bisa maksimal ya. pula untuk keluarga. Karena siapapun ya saya layani, ya kan, siapapun. Jadi contoh dulu sebelum saya duduk mungkin saya bisa menschedulkan diri saya. Jam sekian saya mau ke sini, jam sekian mau ke sini. Nah, sekarang kan tidak bisa. Ketika contohnya saya mau berolahraga setelah sholat asar, saya sudah hubungin teman-teman kita main bulu tangkis, kita main bola, ya kan. Oke, jam 4 tiba-tiba saya menerima tamu. Walaupun awalnya saya merasa agak sedikit terganggu. Tetapi setelah saya berpikir, saya tidak boleh mengecewakan. Saya layani. Biarlah saya terlambat dengan hobi saya, tapi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat saya hargai. Nah, itulah sedikit agak waktunya aja sih. Oke. Pak, kalau saya bertanya soal
background seorang Pak Abdul Samad saat itu hingga saat ini? Iya. Apakah memang Pak Abdul Samad bisa saya bilang dari keluarga berada? Oh iya. Ya mungkin Iya. ya, karena memang saya orang tua dulu memang ibu lah terutama ya. Boleh dikatakan kalau sekarang ini pemerintah meningkatkan UMKM. Dulu ibu saya memang buka rumah makan pertama di Bontang. Dulu namanya Rumah Makan Anda. Dulu kita masih ikut Kukar tingkat 2. Nah, Bapak sebagai pegawai Tapi di Bontang Kuala juga? di Bontang Baru. Oh, di Bontang. Saya lahir di Bontang Kuala. Kami berasal dari Bontang Kuala tahun 72, pindah ke Bontang Baru. Oh, Nah, pindah ke Bontang Baru. Lahirlah adik-adik saya, ada 3. Kami kan saudara 13, Mbak. Bapak paling... Saya ke nomor 10. Oh, nomor 10. 13 saudara. Jadi kakak itu sebenarnya 1, 2, 3, 4 karyawan PKT semua. Karyawan PKT. Yang lainnya orang bisnis semua, pengusaha semua. Jadi saya Bapak itu ketua KUA pertama di Bontang. Bapak itu selain kegiatan menjadi KUA suka bertani, bercocok tanam. Jadi lahan orang tua tuh banyak, termasuk Kodim di mana-mana itu, termasuk depan Kodim itu ya ke rumah kita. Berarti saya benar ya kalau mungkin begitu. masih ada kemungkinan berarti Pak. Oke. Alhamdulillah. Baik Pak, kalau dengan keluarga yang memang bisa dibilang mapan semua gitu Pak ya, dan kenapa saat itu Bapak akhirnya lebih memilih untuk menjadi anggota dewan, tidak meneruskan usahanya saja Pak? Kan saat ini harus tetap berhenti dulu gitu ya? Ya. Saya hanya simple berpikir, ingin berbuat untuk orang banyak. Kalau pengusaha memang tidak? Kalau pengusaha lingkupnya boleh saya katakan lingkupnya hanya terbatas. Terbatasnya di mana? Contoh, ketika saya mendapatkan kegiatan atau proyek, katakanlah di kelurahan api-api, di RT sekian, saya kan hanya berbuat untuk RT itu aja. Mereka tahu saya memudahkan aksesnya dia, padahal saya kan dapat profit di situ. Tapi ketika saya berkeinginan ketika itu menjadi anggota DPR dan saya terjun ke dunia politik, luas menurut saya. Luasnya gimana? Satu contoh kayak Mbak Rahmah datang ke sini, kita silaturahmi, diskusi, tentu kita melakukan untuk orang banyak kan. Nah di situ tujuan saya yang utama. Apalagi saya selaku kelahiran di sini, orang di sini, tentu saya pengen tahu sih di mana sih dampak baiknya ketika menjadi anggota DPR, apa sih yang mereka bahas. Nah di sini saya banyak tahu dan banyak apa yang bisa saya lakukan gitu juga, Pak, itu ya? tentu akhirnya kan larinya kan ke sana, apa yang bisa saya lakukan, ya kan, ya tentu yang saya lakukan aspirasi dari masyarakat Kota Bontang yang mereka inginkan, baik itu dari mana, baik itu dari dapil utara, selatan dan barat. Tentu kan memikirkan Bontang semua. Ya kan? Tentu yang membahasnya siapa? Kan DPR. Yang menyetujuinya siapa? DPR. Lewat siapa ya? Dengan pemerintah, dalam hal ini eksekutif. Bersama-sama kan. Artinya kan kita sudah berbuat banyak untuk orang Bontang. Itu tujuan saya. Oke. Baik, saya nanti akan lanjutkan perbincangan kita Pak sama, tapi saya akan jeda terlebih dahulu. Oke. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Abdul Samad sesaat lagi. Tetaplah di Dewan Menyapa.
Terima kasih pemirsa, sudah masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Abdul Samad. Baik Pak, kalau tadi saya sudah tanya panjang lebar nih tentang masa lalunya seorang Pak Abdul Samad. Saya ingin tanya sekarang bagaimana, apa sih tugas dan fungsi di Komisi 3 ini Pak? Ya, kami di Komisi 3 ini kan punya mitra. Ada 8 mitra. 8 mitra, salah satunya mitra kami itu Sarana Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua Dinas Perhubungan Dishub. Yang ketiga Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kominfo. Yang keempat Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian. Nah, jadi yang lebih luas di dalam hal ini kita menyikapi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Yang keenam Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ke-8 Dinas Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bapeda. Nah, dari mitra ini mereka setiap tahunnya, awal tahunnya sebelum penyusunan program itu mengadakan rapat dengar pendapat dengan kita. Tentu mereka juga mengajukan program. Di salah satunya program itu pasti banyak keluhan mengenai anggaran. Nah, terbatasnya anggaran. Nah, terbatasnya anggaran mereka ketika melakukan program dalam 1 tahun itu dalam sekian miliar, mereka ajukan ternyata dipangkas hanya sekian miliar. Jadi yang kekurangannya itu menjadi salah satu tugas kami selaku komisi. Mungkin di kami ini kan berjumlah 7 orang anggota komisi 3 dan saya salah satunya sebagai sekretaris ketuanya Pak Amir Tosina. Nah, tugas-tugas kami itu tentu menyangkut masalah mitra dulu. Ketika mereka sudah menyusun programnya dalam 1 tahun dan ketika itu berjalan, kami akan memantau dan melihat serta mendatangi dan memanggil mereka. Ketika progres mereka di tahun pertama dalam pertengahan di dalam menjalankan programnya ada yang tidak terrealisasi, ada yang menjadi keluhan masyarakat, kami akan tanyakan. Nah, tentu menjadi solusi bersama. Nah, tentu dalam hal ini yang banyak menjadi sorotan Dinas PUPR. Karena Dinas PUPR ini kan lingkupnya luas untuk masalah infrastruktur. Salah satunya program utama yang harus sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita lihat di media ya kan maupun langsung di lapangan bagaimana itikat kita dalam menyelesaikan banjir di Kota Bontang. Ini menjadi salah satu tugas pokok utama ketika turunnya banjir, ketika turunnya hujan, bagaimana di daerah Ahmad Yani, bagaimana perumahan Bontang Permai, Hidayatullah, di Kanaan, di Guntung, ketika hujan deras, mereka menjadi dampak pertama yang merasakan. Dan kita juga harus pikirkan harta benda mereka, terutama nyawa mereka, jangan sampai, ya kan? Nah, inilah yang menjadi prioritas di dalam menyikapi dan mengawasi pemerintah yang melakukan kegiatan fisiknya lewat Dinas PUPR. Sejauh ini Pak, dilihat seperti apa? Sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan. Memang komitmen pemerintah dalam penanganan banjir mereka sikapi dengan serius. Dan kami juga melakukan sidak beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bagaimana yang menjadi tumpuan hulu hilirnya air di Sungai Api-Api itu. Pemerintah pertama ketika anggaran minim mereka melakukan pengerukan dulu dengan ekskavator milik pemerintah sendiri. Yang kedua mereka menyusun perencanaan, pengawasan, penganggaran untuk pelebaran dan penurapan. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan di bulan pertengahan Desember ini
semua kegiatan di 2022 ini terselesaikan, tidak ada lagi yang progresnya tidak tercapai, dan ketika itu berjalan dengan baik tentu kita berharap tidak ada silva. Nah, ini harapan kami dari Komisi 3, makanya kami baru minggu kemarin tuh mengadakan survei di turap api-api di Kelurahan Gunung Lai. Dan kita tekan pihak kontraktornya dengan deadline yang ditetapkan dalam kontrak itu apakah bisa diselesaikan, dan mereka optimis. Dan alhamdulillah mereka selesaikan, dan kita lihat juga materialnya ada di lokasi. Alhamdulillah. Itu yang kita banggakan, tapi kita lihat hasilnya nanti sesuai dengan deadline. Yang menjadi kendala ada salah satu di perumahan dan pemukiman Perkim, di mana perumahan dan pengembang sekarang ini kan banyak yang belum menyerahkan pengalihan untuk menjadi aset pemerintah. Tentu ketika kita masukkan kegiatan di perumahan tersebut tidak akan bisa disetujui karena melanggar ketentuan. Contoh, bagaimana di perumahan Bontang Kuala di dekat kelurahan. Di situ kebetulan ada teman juga DPR, Pak Agus Suhadi. Mereka sudah tuangkan di dalam programnya pokok-pokok pikiran. Belum, masih ada dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh pengembang. Mereka sudah kucurkan anggaran. Begitu mau dilaksanakan, ketika dilihat di bagian aset belum masuk dokumen penyerahan menjadi aset. Salah satu juga di perumahan Tanjung Limau dan perumahan di samping kantor wali kota lama. Nah, itu udah 3 tahun kegiatan-kegiatan kami pokok-pokok pikiran tidak bisa dilaksanakan. Kasihan mereka kalau hujan, banjir, karena masih lumpur. Nah, itu yang menjadi kendala sekarang. Terus kalau menyikapi dari ada berapa 1 tahun ini 2022 ada beberapa terjadi kebakaran, teman-teman dari PMK hanya mengusulkan dan meminta penambahan armada mobil, dan alhamdulillah kita sudah perjuangkan juga. Sudah kita perjuangkan. Oke, baik. Kemudian Pak, kalau di Komisi 3 sendiri Pak, apa yang saat ini masih menjadi problem dan antara mitra Komisi 3 dengan mitranya yang memang sampai saat ini belum menemui titik terang Pak? Ya, problem utama mitra kami mengeluhkan dipangkasnya programnya mereka lewat anggaran. Contoh BPBD kemarin ada beberapa programnya mereka dipangkas, termasuk juga PMK dipangkas, Satpol. Kalau dipangkas itu kalau bisa saya bilang apakah memang hampir semua Pak ya? Kalau di kami Komisi 3 yang mitra kami ada 8 itu rata-rata. Ya mungkin dalam hal ini ada yang lebih urgent kali ya, menurut teman-teman di pemerintahan yang bagiannya lah ya, dalam hal ini wali kota. Ketika mereka memangkas, katakanlah di PMK umpamanya, contoh di PMK ini dianggarkan untuk 2023 sebesar 14 M, mereka dipangkas sampai 7 M. Mungkin juga pemangkasan ini tentu banyak pertimbangan, tidak sembarang juga teman-teman di pemerintah. Nah, hal-hal seperti yang dikeluhkan oleh mitra kami, dinas-dinas terkait. Tetapi dengan pemangkasan itu, jadi teman-teman yang ada di Komisi 3 ini akhirnya mengambil suatu pemikiran secara cepat lewat pokok-pokok pikiran. Kita tutupkan kegiatan-kegiatan mereka agar OPD tersebut itu bisa berjalan semua programnya. Nah, itulah yang kita lakukan. Yang itu menjadi kendala yang terutama di mitra kami ketika kami memperjuangkan. Oke. Baik. Kalau saya melihat dari Pak Abdul Samad, bagaimana pemerintahan
Kota Bontang saat ini Pak yang masih perlu mungkin dibenahi lagi, atau memang sudah terlihat bagus untuk dipertahankan gitu? Ya tentu apa yang menjadi visi misi pemerintah itu menjadi tujuan kita, harus mereka jalani dan kita hanya mendukung ya. Pemerintahan Pak Basri dan Bu Nazira ini kan baru berjalan 1 tahun lebih, ya kan, baru 1 anggaran. Artinya adanya keluhan, adanya sanjungan, yang di dunia politik biasalah itu ya kan. Tetapi dengan kita lihat kegiatan di 2022 ini kan menjadi tolak ukur kami selaku pengawas DPR ini. Alhamdulillah baik aja. Ya tidak mungkinlah pamannya dalam contoh prioritas pemerintahan ini anggaran itu sepenuhnya dialihkan masalah penanganan banjir. Bagaimana dengan program yang lain? Ya kan? Apakah OPD yang lain hanya bisa menonton melihat pekerjaan teman-teman di PUPR karena ini menjadi salah satu sasaran utama ya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir? Kan tidak. Artinya kan penanganan banjir ini kan banyak lokasi dana yang dikucurkan di sana. Artinya saya berpikir bahwa pemerintahan sekarang ini dengan dana yang sangat minim di 2022 kemarin, tentu kita sangat apresiasi sih program yang mereka lakukan, terutama visi misinya. Ya itu menjadi haknya mereka, menjadi yang harus kebutuhan atas visi misi itu dirasakan oleh masyarakat, mereka harus jalankan. Dan memang mereka harus berani mengambil kebijakan-kebijakan dalam menyiasati dengan minimnya anggaran. Tapi di 2023 kan anggaran kita kan sudah lumayan di 1,676 T ya kan. Nah, tentu program ini dengan meningkatkan UMKM dan pariwisata, kita udah kelihatan nih 2 bulan terakhir setelah kita HUT-nya Kota Bontang ini kan sampai bulan November ini begitu banyaknya kegiatan. Salah satunya tujuan mereka kan mendatangkan para wisata dari luar, ya akan meningkatkan UMKM, menjadi visi misinya mereka kelihatan. Dan kita juga tidak bisa menilai satu sisi kegiatan, satu sisi keinginan kelompok. Nah, itu kan tidak bisa juga kita bisa menilai seperti itu. Yang jelas pemerintahan sekarang ini kan baru berjalan satu tahun lebih. Iya, ya kan? 2 tahun memang. Belum ada 2 tahun, dan itu menurut kita masih wajar di dalam menjalankan programnya, dan kita apresiasi lah. Oke. Kalau harapan dari Pak Abdul Samad sendiri Pak dengan pemerintahan ke depan, apa yang menjadi keinginan seorang Pak Abdul Samad untuk pemerintahan ke depan? Apa yang memang harus diperbaiki lagi atau dibagusi lagi lah? Tentu untuk ke depan di 2023 kan mereka kan sudah memprogramkan semua kegiatan. Tentu pertama mereka harus perbaiki yang menjadi salah satu kendala dari tahun ke tahun, lambatnya dilaksanakannya lelang untuk kegiatan proyek. Nah, ini kan berbicara kualitas proyek, kita kan berbicara masalah deadline waktu. Ketika progresnya tidak tercapai kan menjadi silva. Nah, kita dari Komisi 3 sudah menyampaikan agar pelaksanaan tender di awal tahun itu sudah dimulai, sudah disusun agar bisa di launching. Jadi waktu untuk pelaksanaannya ini kan panjang. Jadi bisa teratasi semua ketika ada kendala di lapangan. Contoh naiknya material ini kan menjadi kendala kan, kesian teman-teman kontraktor ini ya kan. Ketika dia menawar umpamanya semen harganya 60.000, ketika naiknya BBM semen menjadi 75.000. Ya ini kan menjadi tanggung jawab kita juga dalam menyikapi keluhan dari kontraktor. Ya kan mereka kan bekerja kan mau profit, bukan kerja bakti, karena anggaran itu kan ada, ya kan. Nah itu yang kedua, ya harapan kita apa yang dicanangkan oleh pemerintah di dalam programnya itu di tahun 2023 sudah lebih meningkat dari tahun sebelumnya, dan bisa
sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Tentunya masyarakat yang merasakan dan menilainya, ya kan? Dan selaku kepala daerah dalam hal ini Pak Wali Kota, agar bisa memberikan semacam terhadap OPD yang lain agar lebih fokus dan bekerja keras dalam menyikapi program-program mereka agar bisa terrealisasi. Tidak bertele-tele gitu ya Pak? Ya, serius gitu ya Pak? Serius, ya. Oke, baik. Yang terakhir Pak, saya ingin bertanya apakah Bapak selama menjadi anggota Dewan di periode pertama ini merasa bangga? Ya, kalau saya sih menyikapi secara pribadi ya, saya tidak ada keinginan menjadikan kebanggaan diri saya. Saya bangga apabila saya bisa menjalankan tugas. Saya bangga apabila apa keinginan masyarakat bisa kami penuhi, tentu dengan ketentuan. Ya, saya bangga juga apabila kinerja dari saya dan teman-teman DPR ini menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar. Jadi kalau saya membanggakan diri saya sebagai anggota DPR jauh dari pemikiran saya. Saya orangnya low profile aja, santai ya. Ketika di kantor saya berpakaian dinas, di luar mungkin saya berpakaian celana pendek, mungkin orang nggak tahu. Hal biasa dalam pribadi saya. Oke. Baik, untuk periode kedua nanti Pak, apakah ada rencana untuk maju kembali? Saya akan tanyakan kepada keluarga, kepada orang tua, saudara, tim-tim saya, apakah saya layak masih dipilih atau tidak. Nah, dari pribadi sendiri? Kalau secara pribadi, saya keinginan ada. Tentu pihak lain pasti akan saya terima juga pendapatnya mereka. Harus ada dukungan Pak ya? Iya. Kalau kita keinginan pribadi semua mau, tapi kok nggak ada dukungan, ya kan? Karena kita di DPR ini kan dipilih oleh masyarakat, bukan diri kita. Oke? Oke. Baik, terima kasih Pak Abdul Samad sudah berbagi cerita dengan kami dengan program Dewan Penyapa ini. Semoga keinginannya untuk bisa maju ke periode kedua bisa tercapai. Dukungan banyak gitu. Amin. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Abdul Samad. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.